Tangan Kanjeng Nabi niku Bu, metu teko kuburan Bu. Masya Allah, metu Bu, tangan Rasulullah SAW. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Nauzubillah, parah banget ceritanya. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang mau mendukung channel ini bisa dengan cara mengklik tombol subscribe. Bagi yang sudah, terima kasih. Kali ini saya akan membahas mengenai perseteruan atau apalah bahasanya ya, perdebatan gitu ya, antara Mas Heri Pras dengan Ustadz Faris beserta Gus Adjir yang sedang ramai saat ini di sosial media. Kalau kita lihat yang menjadi perseteruan awal dalam hal ini ya berawal dari sebuah video. Coba teman-teman tonton dulu nih. Ketika Imam Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf di pagi hari itu habis salat subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab, luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusul, azim. Orang yang ketiga menyusul. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Nah, dari video itu kita tahu ya bahwasanya ada seorang Habib katanya bermimpi melihat Rasulullah beserta menantunya, beserta cucunya tergesa-gesa bawa kitab. Ya, tergesa-gesa bawa kitab mau hadir di pelajaran Nahu seorang Habib Ali Habsyi tadi namanya. Nah, Mas Heri Pras dalam hal ini menganggap bahwa Habib tersebut merendahkan Rasulullah karena Rasulullah dinarasikan tergesa-gesa bawa kitab hadir di pelajaran Nahunya seorang Habib. Seolah-olah Rasulullah itu ilmunya masih di bawah dia gitulah ya, terus belajar kepada dia gitu. Mereka tergesa-gesa bawa kitab seperti anak sekolah, seperti pelajar ingin menghadiri suatu pelajaran dari sang Habib. Ngajarin apa Habibnya? Tata bahasa, teman-teman. Karena memang di zamannya Muhammad SAW belum ada kaidah belajar tata bahasa Arab seperti sekarang, nahu-nahu ini, nahu sorof. Jadi mereka dimimpi harus direndahkan, belajar lagi sama Habib. Nah, jelas ya apa yang dikatakan Mas Heri Pras. Nah, Gus Adjir beserta Ustadz Faris itu membantah perkataan Mas Heri Pras. Intinya Gus Adjir beserta Ustadz Faris ini mencoba melakukan pembelaan kepada Habib yang bercerita tentang Rasulullah tergesa-gesa bawa kitab gitu. Di satu saat salah seorang Habib itu melihat dalam mimpinya bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu jalan di depan Habib tersebut. Intinya singkat cerita, adanya Habib yang adanya Rasulullah SAW dalam mimpi tersebut ingin menghadiri majlis Habib tersebut. Nah, sangat disayangkan banyak sampai kepada saya pribadi framing-framing yang mengatakan, oh Rasulullah SAW itu belajar kepada Habib, belajar nahu. Nah, seketika saya lihat, saya coba cari rujukannya, oh nggak seperti ini. Nggak seperti ini. Itu nggak bisa diartikan hadirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu majlis berarti Rasul belajar di majlis tersebut. Nggak bisa begitu juga. Dan ada sedikit pergeseran diksi ya, yang disebutkan oleh, kita sebut nama aja, Sayyid Mujtaba bin Syahab. Ya. Kita kenal beliau, sosok yang sangat halus, sosok yang sangat lembut. Beliau jelas menyebutkan Nabi hadir, Nabi hadir majlis ilmunya Habib Ali Habsyi. Nah, tetapi dipelintir seolah-olah Nabi belajar. Dari sini sudah pelintiran gitu. Yang dikatakan oleh Habib Mujtaba itu Nabi hadir, tapi dipelintir seolah-olah Nabi belajar. Dia beralasan mengatakan sampai kepada kesimpulan tersebut karena Nabi bawa buku dengan tergopoh-gopoh datang menghadiri majelis tersebut. Seandainya pun juga bawa buku itu nggak mengharuskan berarti kita memahami atau dipahami Nabi itu belajar dengan Habib tersebut. Jadi pembelaannya Gus Adjir mengatakan bahwa bahasa di dalam video tersebut dipelintir, jadi seolah-olah Nabi belajar kepada Habib. Nah, tetapi dipelintir seolah-olah Nabi belajar. Dari sini sudah pelintiran gitu. Lalu Ustadz Faris juga tadi berkata, meskipun Rasulullah tergopoh-gopoh bawa kitab ke pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi, ya bukan berarti Rasulullah itu belajar ke sana. Seandainya pun juga bawa buku itu nggak mengharuskan berarti kita memahami atau dipahami Nabi itu belajar dengan Habib tersebut. Dari sini kita bisa lihat, ya kelihatan banget pembelaannya teman-teman ya.
Ya memang kalau muhibbin atau sesama Ba'alawi ya itu pasti saling membela gitu ya. Apapun itu pasti saling membela. Kalau kita mau jujur di lubuk hati yang paling dalam ya, kita cerna baik-baik bahasa di dalam video ini, seolah-olah Rasulullah itu mau belajar nahwu kepada seorang Habib. Contoh nih ya, saya kasih contoh ini, dengarkan baik-baik ucapan saya. Seorang ibu-ibu tergesa-gesa membawa tas belanja ke pasar. Pasti di pikiran kalian, oh ada ibu-ibu yang mau belanja ke pasar. Walaupun pada akhirnya ya belum tentu ibu-ibu itu ke pasar belanja, bisa jadi bayar hutang, bisa jadi ya ketemu temennya. Artinya ya perlu diperjelas apa yang dimaksud oleh Habib ini. Maka harusnya Habib ini klarifikasi, karena video dia itu menyebabkan perdebatan di sosial media. Bahkan ada indikasi seolah-olah merendahkan Rasulullah. Dan yang menanggapi video tersebut perlu dicatat ya, bukan hanya Mas Heri Pras saja, bukan hanya saya saja, tapi orang-orang dari kalangan Aswaja pun banyak yang membantah video tersebut. Dari kalangan kiai. Oh kemana kalian tergesa-gesa? Loh iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahwunya Habib Ali Habsyi. Kebiasaan ya, para Habib Ba'alawi itu nambah-nambahi cerita dengan versi mereka sendiri, tidak berdasarkan catatan kitabi. Dari kalangan santri Aswaja. Tergesa-gesa mengapain mau hadir pelajaran nahwu? Dengan perhatikan bahasa di video tersebut, orang pertama buru-buru bawa kitab. Meskipun di redaksi di ibarat yang saya bacakan kemarin itu tidak ada bahasa bawa kitab, tapi Habib ini menerjemahkan Rasulullah buru-buru bawa kitab. Itu orang pertama kan, Rasulullah buru-buru bawa kitab. Jadi hadir ke majelis itu ya untuk belajar ilmu nahwu. Ya oknum murid Habib atau dia jika seandainya Habib oknum Habib lah bercerita bahwa leluhurnya itu didatangi Rasulullah dan Rasulullah ikut ngaji nahwu kepada leluhurnya. Ini sudah cerita-cerita yang apa ya, saya pikir sudah sangat keterlaluan. Dari sekian banyak ya orang-orang dari kalangan Aswaja yang membantah, kenapa Mas Heri Pras yang dikejar-kejar untuk debat. Ya, dan ketika perdebatannya pun merembet kepada pembahasan yang lain, malah nggak fokus kepada video tersebut. Dan itu pun tanpa konfirmasi detail kepada Mas Heri Pras. Ya, kata kuncinya seperti yang saya katakan tadi. Kalau muhibbin atau sesama Ba'alawi ya pasti saling membela. Makanya saya lebih condong menyarankan ya udahlah nggak usah dialog, nggak usah debat, karena pada intinya kita sudah tahu kan dia apapun itu pasti membela. Dan cerita-cerita kurofat dari kalangan mereka itu banyak banget, bukan cuma sekedar mimpi, bahkan langsung nih ya. Ini bukan mimpi, ini kejadian langsung nih narasinya. Rasulullah katanya keluar tangannya hanya untuk bersalaman kepada seorang Habib. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim uluh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir, berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu warḍah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, video kurofat seperti itu juga dibela oleh Gus Ajir, katanya Rasulullah keluar tangannya. Lihat nih pembelaannya. Di dalam videonya Habib Jindan mengatakan jumlah saksinya adalah 12.000, sedangkan kita bisa melihat pada sumber halaman 5 di kitab ini ternyata yang menyaksikan adalah 90.000. Jangan Anda bayangkan 12.000 atau 90.000 orang ini menyaksikan live secara langsung di Masjid Nabawi semuanya. Tetapi kata yang zuruna pada diksi di atas bermakna menyaksikan dalam penggunaan kalimat lainnya. Misal, seluruh dunia menyaksikan kekejaman Israel. Bukan berarti seluruh dunia kemudian datang ke Gaza dan melihat rudal yang secara membabi buta menghantam pejuang-pejuang di Palestina. Tetapi orang-orang di dunia mereka mendengar, membaca, mengikuti berita tentang kekejaman itu. Termasuk pada kisah Al-Imam Ahmad Ar-Rifai ini. Kata yang zuru bermakna bahwa informasi ini tidak hanya disaksikan oleh banyak orang yang di lokasi kejadian, namun juga tersebar secara masif di kota Madinah. Nah, jadi katanya yang 12.000 orang menyaksikan itu bukan menyaksikan secara langsung. Padahal teman-teman, kalau teman-teman simak tadi dengan jelas videonya Habib tersebut, mengatakan 12.000 orang yang hadir itu menyaksikan. Dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Ya kalau 12.000 orang hadir menyaksikan, itu kan berarti langsung ya. Dan tidak hanya Habib Jindan yang mengatakan begitu, Habib lain juga menceritakan sama. Ribuan dan jutaan orang yang hadir dengan isyarat tangan begini, itu menyaksikan ya. Coba lihat videonya. Tangan ikan Nabi niku Bu, metu teko kuburan Bu. Masya Allah, metu Bu, tangannya Rasulullah SAW. Dilihat oleh puluhan ribu orang, jutaan orang melihat tangannya Rasulullah SAW, tetapi yang bisa mencium hanya Imam Rifai.
ya kan, diambung tangani, bolak-balik, kemudian kembali lagi tangannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jelas ya. Jadi apapun itu yang namanya muhibbin ya pasti membela ya. Bahkan ada yang lebih parah nih teman-teman, bukan cuma tangan Rasulullah yang dinarasikan keluar. Yang dinarasikan itu kuburan Rasulullah bergetar, lalu Rasulullah keluar gitu mencium lutut. Astagfirullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini, kuburnya bergerak, keluarlah bergerak. Kita cium, kita peluk. Cocok aja pas ziarah ke Madinah, guru sekumpul Jesiden, aku Jesiden ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhutku lututku. Nauzubillah, parah banget ceritanya. Astagfirullahalazim. Dan itu bukan mimpi loh ya, itu nyata. Menurut mereka itu nyata, dan itu nggak akan mungkin dibantah, pasti akan dibenarkan juga. Jadi buat apa debat gitu kan? Karena kita udah tahu loh, apapun itu pasti mereka bela. Kalau saya sih lebih memilih ya sudahlah, kita edukasikan aja lewat video ya, semacam ini. Yang mau sadar monggo, yang masih mau menikmati angan-angan kurofat itu ya silahkan saja ya. Mi'raj 70 kali dalam sehari naik kambing, ada juga rantai emas turun dari langit. Yang masih mau berangan-angan menikmati angan-angan kurofat itu, semoga diberi hidayah. Ya sudahlah, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Waspada terhadap cerita kurofat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.